Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melani dalam rubrik Legal Journal. Jadi banyak dari kalian yang bertanya apa itu tanah terlantar. Jangka waktu berapa lama tanah yang tidak diurusi oleh pemiliknya itu masuk atau menjadi kategori tanah terlantar. Dan apa akibat hukum dari tanah yang dinyatakan oleh negara sebagai tanah terlantar gitu ya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa apabila tanah yang tidak kalian tinggali atau kalian tidak pakai gitu ya untuk usaha, tetapi kalian tetap membayar pajak bumi dan bangunan atas tanah tersebut dan kalian memiliki tanah tersebut secara sah, maka tanah itu tidak bisa dikategorikan sebagai tanah terlantar sampai kapanpun gitu ya. Jadi kalau kalian tidak tinggali tapi kalian juga tidak mengusahakannya, tapi kalian punya sertifikat yang sah dan kalian membayar pajak secara rutin, maka itu tidak akan bisa disebut sebagai tanah terlantar. Nah, tanah terlantar itu apa sih? Tanah terlantar itu adalah adanya pemutusan hubungan hukum antara subjek pemegang hak atas tanah dengan objek tanah, kemudian tanah tersebut dikuasai kembali oleh negara. Nah, objek penertiban tanah itu, tanah terlantar, itu meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh negara gitu ya. Jadi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya, atau sifat dan tujuan pemberian hak atas dasar penguasaannya. Di dalam pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah, itu menjelaskan bahwa untuk menentukan jangka waktu yang menetapkan bahwa tanah ini masuk dalam kategori terlantar atau ditelantarkan itu membutuhkan waktu sebanyak 20 tahun gitu ya. Nah, di dalam penjelasan pasal 24 ayat 2 tentang pendaftaran tanah ini, dia mengatakan bahwa dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian untuk permohonan sertifikat hak atas tanah, maka alat-alat pembuktian dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik sebidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon sertifikat hak atas tanah dengan syarat penguasaan tersebut dilakukan dengan itikat baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah. Nah, itulah mengapa orang yang dipinjami sebidang tanah untuk ditinggali di sana atau untuk mereka mengusahakan tanah tersebut gitu ya. Jadi bertani ataupun untuk sementara tinggal di sana dan dia sudah meninggali atau menetap di sana selama kurang lebih 20 tahun, maka ia dengan sendirinya dapat mengajukan diri untuk membuat sertifikat tanah berdasarkan penguasaan fisik tersebut karena tanah yang selama 20 tahun ia tinggal itu dikategorikan sebagai tanah terlantar dan ia telah mengurus selama lebih dari 20 tahun. Nah, selain di dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 97, hal ini juga diatur di dalam pasal 1963 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata gitu ya. Pasal 1963 itu mengatur bahwa siapa yang dengan itikat baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah memperoleh suatu benda tak bergerak, dalam hal ini tanah, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan daluarsa dengan suatu penguasaan selama 20 tahun. Nah, pasal 9 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar itu juga mengatakan bahwa kepala menetapkan tanah terlantar terhadap tanah yang diusulkan oleh kepala kantor wilayah. Yang kedua, dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah terlantar merupakan tanah hak sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 1 huruf A. Penetapan tanah terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu memuat juga penetapan hapusnya hak atas tanah sekaligus memutuskan hubungan hukum secara tegas serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Nah, yang ketiga, dalam hal tanah yang akan ditetapkan sebagai tanah terlantar adalah tanah yang telah diberikan dasar penguasaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf B. Penetapan tanah terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu memuat juga pemutusan hubungan hukum serta penegasan sebagai tanah yang dikuasai oleh negara. Nah, tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar itu, yang telah ditetapkan oleh negara ya sebagai tanah terlantar, maka dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak ditetapkannya keputusan penetapan tanah terlantar, itu tanah tersebut wajib dikosongkan oleh bekas pemegang hak atas benda-benda di atasnya dengan biaya-biaya atau dengan beban biaya yang bersangkutan gitu ya.
Apabila bekas pemegang hak ini, jadi orang yang sebelumnya ini tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka benda-benda di atasnya tidak lagi menjadi miliknya dan dikuasai langsung oleh negara. Hal ini diatur ya di dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2010 gitu ya. Nah, hal yang perlu diketahui adalah bahwa objek tanah yang dikuasai oleh negara tanpa adanya hak atas tanah bukan merupakan objek dari hak tanggungan. Sehingga apabila bank menerima tanah terlantar sebagai jaminan kredit, maka akibat hukumnya adalah bank tersebut tidak bisa memberikan pembebanan hak tanggungan atas objek tanah tersebut. Ini ditegaskan di dalam pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 4 tahun 96 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah gitu ya. Pasal 4 itu menyatakan bahwa hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan itu adalah hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Selain hak-hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dari yang 3 hal di atas itu, hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku itu wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindah tangankan dan dapat juga dibebani hak tanggungan. Jadi selain hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan, hak pakai itu juga dapat dibebani sebagai hak tanggungan. Oke, demikian penjelasan saya tentang tanah terlantar. Jadi apabila kalian meminjamkan sebidang tanah pada orang lain gitu ya, pastikan ada perjanjian yang dibuat secara tertulis. Jadi ada perjanjian pinjam pakai atau sewa menyewa begitu ya. Dan dalam perjanjian tersebut dengan jelas mengatur tentang siapa yang menjadi pemilik tanah tersebut, pihak mana yang wajib membayar pajak, membayar listrik, merawat tanah, mengusahakan tanah, dan lain-lain gitu ya. Serta jangan lupa sertifikat tanah itu dijaga dengan baik, jangan diserahkan kepada pihak yang sedang menyewakan begitu ya, dan tidak diberikan kepada pihak lain sehingga kemudian sertifikat itu tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang lain. Demikian video saya kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.